Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi lutfihi tustarul uyub waz zallat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala hamdan kathiran yadumu ma dama al-lail wan nahar wa nashkuruhu syukran mazidan la yanqati'u bin qita'in nuri wal dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu a'azzahu bidinihi wa amaddahu bijundihi wa ayyadahu binasrihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa taraham wa tahannan ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah majlis subuh Masjid Jami' Nurul Huda, Komplek Departemen Luar Negeri Cipete, bil khusus yang saya hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat, pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Huda, akhifillah yang menjadi wasilah saya lagi-lagi bisa bermuajahah, bersilaturahim dengan jamaah Masjid Nurul Huda, Al-Ustadz Aliyuddin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini ada yang satu versi 21, versi yang lain ini ada 20 Muharram 1446. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat hadir meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah salat subuh. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majelis yang amat mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah di majelis mulia ini, majelis ilmu, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak sebelum kita lanjut, kita niat i'tikaf selagi kita berada di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid. Saya niat beriktikaf selagi saya berada di dalam masjid ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah tergantung dari niat yang kita baca, yang kita inginkan. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhumin almarhumat, semoga di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika ada saudara-saudara kita pagi ini sedang berbaring sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Menjadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita semuanya mendapat ridha Allah. Kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Dan kita yang sudah berada di tahun Hijriah 1446, mudah-mudahan tahun ini bagi kita semuanya menjadi jauh lebih baik ketimbang tahun-tahun yang lewat. Dan terakhir kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah, mujahidin, mujahidat, muslimin, muslimat. Semoga mereka semuanya
diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, dan Allah catatkan kemenangan buat saudara-saudara kita mujahidin, mujahidat, muslimin, muslimat di Palestina, di Gaza, di Rafah. Tilkan niyati wa ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita di Mukhtasar Ihya Ulumuddin ta'lif Asy-Syaikh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, masih di bab-bab awal tentang fadlul ilm ut-ta'lim wa ta'allum, fadilah, keutamaan ilmu, belajar dan mengajar. Sampai kita di ungkapan Fatah Al-Musili. Beliau mengatakan alaysal maridu idza muni'at ta'amu wasyarabu wad-dawa'u yamut. Qalu na'am. Qala kadzalikal qalb. Idza muni'a minhul hikmatu wal ilmu salasata ayyam yamut. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh berlalu satu hari bagi kita itu tanpa ilmu, tanpa hikmah. Orang-orang bijak selalu mengatakan idza fatani yaumun walam aktasib ilman walam astasni ayadan famadza takunu hayati. Kalau satu hari berlalu tanpa sedikit ilmu yang saya dapat, tanpa sedikit kebajikan amal soleh yang aku lakukan, apalah artinya hidup ini? Jadi jangan biarkan hari-hari kita, malam-malam kita itu berlalu begitu saja tanpa ilmu, tanpa amal soleh, tanpa hikmah. Ini Fatah Al-Musili mengatakan, bukankah orang yang sakit, kalau dia dicegah, sampai dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak mengkonsumsi obat, dia akan mati. Itu kata Al-Musili. Bukankah orang sakit kalau nggak makan, nggak minum, nggak berobat, dia akan mati? Lalu orang-orang menjawab, ya, dia pasti akan mati. Lalu dia mengkiaskan, menganalogikan, begitu juga hati kita. Kalau hati kita berlalu begitu saja, hari-hari kita, malam-malam kita berlalu begitu saja, tanpa hikmah, tanpa ilmu selama 3 hari, maka hati kita pun akan mati. Tuhan Allah. Jadi jangan biarkan hati ini kosong begitu saja tanpa ilmu, tanpa amal soleh. Kemudian walaqad shadaq, benar yang diungkapkan oleh Al-Musili. Ini kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Idh ghadha'ul qalbi al-ilmu wal hikmah wa bin qita'ihima yamut wa bihima hayatuh kama anna ghadha'al jism at-ta'am wasyarab. Beliau menganalogikan, bukankah tadi orang yang sakit itu akan mati jika tidak makan, tidak minum, tidak mengkonsumsi obat. Begitu juga dengan hati. Maka Imam Ghazali mengatakan benar. Karena makanan hati itu adalah ilmu dan hikmah. Jadi bukan cuma jasad kita yang harus kita beri makan, tapi hati kita juga harus diberi makan. Jasad kalau tidak makan dia akan mati. Maka hati pun kalau tidak makan dia akan mati. Cuma beda makanan jasad kita, jasmani kita dengan makanan rohani kita, dengan makanan hati kita. Makanan hati kita, rohani kita adalah ilmu dan hikmah. Kalau tanpa ilmu dan hikmah, tadi dikatakan 3 hari berlalu, maka hati kita ini akan mati. Tapi kalau terus hati kita ini dipenuhi dengan keilmuan, dipenuhi dengan hikmah, maka kita akan bergairah dalam menjalani hidup dan kehidupan. Lianna syawaghilad dunya kelewat. Wa man faqadal ilm faqalbuhu marid wa mautuhu lazim.
Kata Al-Imam Al-Ghazali ini dalam rangka dia memotivasi supaya kita ini selalu tidak lepas dari majelis ilmu, majelis zikir, majelis hikmah. Kalau seseorang kehilangan keilmuan maka hatinya akan sakit. Dan pada gilirannya dia pasti akan mati hatinya. Jadi ada qalbun marid, ada qalbun mayit. Hati kita ini bisa sakit. Hati kita bahkan bisa mati. Orang kalau hatinya mati itu dia tidak akan pernah terenyuh dengan kisah-kisah yang menyayat hati. Ketika mungkin dipertontonkan kepadanya penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang dibantai, yang Zionis Yahudi yang laknatullah, yang biadab itu melakukan genosida. Mungkin kita biasa-biasa saja hati kita. Kalau hati kita nggak pernah hidup. Saudara-saudara kita di sana kekurangan pangan. Banyak penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Mungkin kalau hati kita sudah sakit, sudah mati, maka kita tidak pernah ada rasa simpati, empati buat saudara-saudara kita di sana. Walaysa yash'ur bih. Mana tadi? Kalau kehilangan ilmu, hatinya akan sakit, bahkan hatinya akan mati. Dan dia tidak menyadari kalau hatinya sudah sakit, kalau hatinya sudah mati. Kenapa? Lianna syawagilad dunya abtalat ihsasahu. Karena kesibukan dunia itu melumpuhkan sendi-sendi perasaannya. Terlalu sibuk mikirin dunia sampai hatinya sendiri terabaikan. Nah, baru sadarnya kapan? Nanti kalau sudah ajal datang menjemput. Ketika hatinya itu kosong. Tidak ada ilmunya, tidak ada hikmah, tidak ada amal soleh yang dia lakukan. Fa'idha kasafal mautu anhu tilka syawagil. Ahassa bi'alamin azimin. Wa tahassara tahassuran la akhiralah. Wa huwa makna qawlihi alaihi salam an-nasu niyam. Fa'idha matu intabahu. Nah, ini kata-kata ini juga ditulis nih di makamnya Anna Maria Schimmel. Nanti saya akan cerita sedikit tentang Anna Maria Schimmel ini. Saya lanjut dulu kata Al-Imam Al-Ghazali. Jika seseorang itu terlalu sibuk dengan dunianya sampai sendi-sendi perasaannya itu lumpuh, tidak berfungsi, dia baru sadar idza kasyafal maut, jika kematian itu membuka tabir, menelanjangi dia dari kesibukan-kesibukan yang melalaikan dia, maka saat itu dia baru merasa penderitaan, sakit yang begitu dahsyat. Dia menyesal, dia menangis, penyesalan tangisan yang tidak ada artinya, penyesalan tangisan yang tidak ada henti-hentinya. Inilah yang dimaksud kata Al-Imam Al-Ghazali dengan hadis Rasul alaihi salam, an-nasu niyam idza matu intaba'u. Manusia itu niyam itu tertidur, memiliki atau mudah jiwanya itu terlena dengan kesibukan dunia. Wa idza matu, kalau dia wafat, kalau dia meninggal, baru dia akan menyadarinya. Jadi banyak orang saat ini ketika dia masih hidup selalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Nanti begitu kematian datang menjemput, dia baru sadar bahwa dia seakan-akan baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Saat itu dia menyesal, saat itu mungkin dia menangis, tapi penyesalan yang tiada artinya. Ini saya katakan kata-kata ini tuh ditulis di batu nisannya atau di kuburannya Anna Maria Schimmel. Anna Maria Schimmel itu siapa? Seorang perempuan, dosen terbang asal Jerman, ini banyak punya wawasan keilmuan, terutama Islam yang begitu dalam. Nah, suatu hari antara Anna Maria Schimmel ini terjadi dialog yang cukup menarik dengan seorang ulama, Habib Quraisy bin Baharun. Waktu itu mereka bersama-sama dalam satu pesawat.
Anna Maria Skimmel mau ke Jerman, pulang ke negerinya. Kemudian Habib Baharun itu mau ke Yaman, transitnya nanti di Jordan. Di pesawat ini terjadi dialog antara Habib Quraisy bin Baharun dengan Anna Maria Skimmel. Anna Maria Skimmel ternyata seorang perempuan yang begitu alim. Bermula dari pertanyaan-pertanyaan ringan, bertanya tentang nama, tentang alamat. Habib Quraisy mengatakan, saya Quraisy, saya orang Indonesia, tapi melihat dari cara berpakaian Habib Quraisy, Anna Maria Skimmel itu memulai pertanyaannya itu dengan berbahasa Arab. Masmuk wa min aina anta, siapa anda? Dia bilang, ana Quraisy, ana Indonesia. Begitu dia tahu bahwa Quraisy ini orang Indonesia, berbahasa Indonesia, dia tanya lagi. Lalu berubah bahasanya dari Arab ke Indonesia. Indonesianya di mana? Katanya, ana min Jawa, kata Habib Quraisy. Begitu dia sadar bahwa Habib Quraisy ini dari Jawa, maka dia rubah bahasanya. Dari bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Subhanallah, bahasa Jawanya juga halus sekali. Ternyata kemudian Habib Quraisy bin Baharun tahu bahwa Anna Maria Skimmel itu menguasai di Indonesia ini. Dia menguasai 20 bahasa daerah yang ada di Indonesia dan menguasai 12 bahasa asing. Arab, Inggris, Perancis, Jerman, macam-macam. Dia kuasai ini. Subhanallah. Ini Anna Maria Skimmel. Kemudian kisah ini berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan masuk ke ranah agama. Begitu masuk ke ranah agama, dari mulut Anna Maria Skimmel itu muncul ayat-ayat Al-Quran dengan begitu fasih, hadis-hadis dengan begitu deras. Lalu Habib Quraisy tanya sama Anna Maria Skimmel. Anna Maria Skimmel dari ayat-ayat itu dia bilang, saya ini hafal Al-Quran. Saya ini hafal ribuan hadis. Saya hafal, kalau orang Indonesia ini banyak kalau belajar hadis, buku namanya Riyadhus Shalihin. Itu ribuan hadis termasuk di Riyadhus Shalihin. Dia bilang, Anna Maria Skimmel, saya hafal hadis-hadis yang termaktub di dalam buku Riyadhus Shalihin. Untuk menguatkan pemahamannya tentang makna hadis, dia baca juga Subulus Salam. Kemudian Anna Maria Skimmel juga hafal Al-Quran. Untuk menopang pemahamannya, dia juga hafal tafsir Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Subhanallah, ini kan bukan orang sembarangan. Hafal Al-Quran, hafal hadis, bahkan ini buku Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Dia sudah berkali-kali menghatamkan bacaannya di Ihya Ulumuddin. Ini kalau orang mau belajar tasawuf itu tanpa buku ini itu belum belajar tasawuf. Jadi induk buku tasawuf yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Saya bacanya belum pernah tuntas ini. Dulu saya pernah ngaji bersama Dr. Abdul Muhid Abdul Fattah. Yang pernah tuntas. Anna Maria Skimmel ini sudah 50 kali hatam baca buku ini. Bahkan yang menarik, salah satu judul di buku ini yang begitu mengesankan tentang Ajaibul Qulub, Anna Maria Skimmel itu setengah hafal tuh isinya. Subhanallah. Ini Anna Maria Skimmel. Terus berlanjut panjang sampai akhirnya Habib Quraisy ini bertanya sama Anna Maria Skimmel. Apa pertanyaannya? Bunda ini ngomong-ngomong bahas agamanya apa? Kata Anna Maria Skimmel, saya pelajari banyak agama. Saya ini Kristiani, Kristen. Kemudian saya belajar agama orang-orang Yahudi. Saya juga belajar Islam.
saya belajar Hindu, saya belajar Buddha. Jadi sekian banyak agama dipelajari oleh Anna Maria Schimmel. Subhanallah la haula wala quwata illa billah. Dia bilang, saya amat sangat tertarik dengan Islam. Maka dia bilang, saya hafal Al-Quran, saya hafal ribuan hadis, saya kuasai tasawufnya Al-Imam Al-Ghazali. Masyaallah muslimin, kenapa Habib Quraisy itu bertanya ke Anna Maria Schimmel tentang agama? Karena begitu pesawat akan transit di Jordan, ketika dibantu oleh Habib Quraisy ini menurunkan tas-tasnya yang ada di kabin, Anna Maria Schimmel itu ketika menundukkan tubuhnya akan mengangkat tas tersebut, dari balik baju syar'inya tadi muncul kalung salib. Seorang perempuan hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, menguasai tasawuf, berpakaian syar'i, tapi dari balik pakaiannya itu, kalau orang mau ngambil barang itu begitu, itu tersembul kalung salib. Itu yang mendorong Habib Quraisy itu bertanya sama Anna Maria Schimmel, Bunda ini sebetulnya agamanya apa? Dia mengatakan, saya pelajari Kristen, Hindu, Buddha, macam-macam. Termasuk Islam, dia begitu tertarik. Lalu dia mengatakan, ujung-ujungnya ketika didesak terus, waktu istirahat di Jordan ini oleh Habib Quraisy, Bunda ini agamanya apa? Dia mengatakan, saya tidak beragama. Jadi dia hafal Al-Quran, dia hafal ribuan hadis, dia menguasai tasawuf, tapi dia sendiri tidak hafal, tidak beragama. Saya ini ateis. Saya tidak beragama. Itu mungkin kalau kita baca hadis, man istada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'adan. Kalau ada orang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, dia bukan semakin dekat kepada Allah, tapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Maka ketika paman Nabi Abu Thalib itu meninggal, Nabi itu pengen banget Abu Thalib itu dari mulutnya itu mendengar kalimat tasyhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, tapi tidak terucap dari pamannya. Sedih Nabi Muhammad. Tapi Allah bilang di dalam Al-Quran, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang sangat engkau cintai, pamanmu sendiri. Karena hidayah itu adalah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sama dengan Anna Maria Schimmel. Dia hafal Al-Quran, dia hafal ribuan hadis, dia menguasai tasawuf, tapi dia ateis, tidak beragama. Maka di kuburannya itu, batu besar, batu nisannya itu ada tulisan ini. An-nasu niyam idza matu intabahu. Manusia itu tertidur. Manusia itu memiliki sifat yang mudah terlena. Dia baru sadar bahwa dia saat itu terlena idza matu, kalau dia meninggal. Maka dia seakan-akan baru terbangun dari tidur panjangnya. Masyaallah muslimin, ini dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam rangka memotivasi kita untuk selalu belajar dan belajar. Jangan sampai hari-hari kita itu berlalu tanpa ilmu, tanpa hikmah. Orang-orang bijak selalu mengatakan, alaysa minal khusran antamural ayyam wal layaliya bila ilmin, bila zikrin, bila naf'in wa a'maluna tuhsab. Orang-orang bijak selalu ngomong begitu. Bukankah sebuah kerugian besar kalau hari-hari kita berlalu, malam-malam kita berlalu begitu saja tanpa ilmu, tanpa hikmah, tanpa zikir, tanpa amal soleh. Sementara umur kita semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selesai tentang al-ilm. Lanjutnya Imam Ghazali bicara tentang fadilatut ta'allum.
Nah ini fadilah orang yang duduk di majelis ilmu nih. Pagi hari ini antum beruntung. Kita yang hadir di majelis ini beruntung. Ini pahalanya subhanallah. Orang yang duduk di majelis ilmu itu pahalanya seperti orang yang haji, sempurna hajinya. Kata Rasul dalam sabdanya, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka'ajri al-haj taman hajatuhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pagi-pagi pergi ke satu tempat, ke masjid misalkan, perginya dia ke tempat tersebut, perginya dia ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidak lain yang menggerakkan dia, menggerakkan kita semuanya pagi ini berada di tempat ini karena kita ingin mendapatkan yang baik-baik, belajar yang baik-baik, atau mengajarkan yang baik-baik. Kata Rasul dalam sabdanya, beliau mengatakan pahalanya seperti pahala orang yang haji, sempurna hajinya. Beruntung antum pagi hari ini pulang mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji. Fadilatut ta'allum, fadilah keutamaan orang yang mau belajar. Fayadullu alaiha qauluhu alaihi salam. Ini dia mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridwan bima yasna. Sadar atau tidak sadar, malaikat-malaikat saat ini sedang mengembangkan sayapnya menyelimuti kita nih. Kita lagi diselimuti. Malaikat-malaikat merebahkan, meletakkan sayap-sayapnya li talibil ilm, buat orang-orang yang mau menuntut ilmu. Kenapa itu dilakukan oleh malaikat? Kata Rasul, ridwan bima yasna, karena malaikat ridho, senang dengan apa yang dilakukan seseorang di majelis ilmu. Ini tanpa kita sadar, ini kita sedang dikekepin sama malaikat ini. Allahu akbar walillahilhamd. Hadis yang lain, waqala alaihi salam, la antaghduwa fatata'allama baban minal ilm khairun min an tusalliya mi'ata raka'ah. Lihat nih. Kata Rasul, la anta berdua, kalau kamu pergi di pagi hari, kan pagi-pagi nih, kita udah ada di majelis ini, pergi di pagi hari untuk ngapain? Fatata'allama baban minat, satu bab saja. Tadi kita udah belajar tuh tentang fadilah ilmu, itu aja udah. Fatata'allama baban minal ilm, dia belajar satu bab saja dari ilmu. Ini lebih baik daripada kita sholat sunnah 100 rakaat. Bapak Ibu, pagi ini kita baca satu bab aja, bab ilmu, tentang fadilah ilmu, tentang fadilah orang yang belajar. Ini kata Rasul lebih baik ketimbang kita sembahyang sunnah 100 rakaat. Saya nggak terlalu yakin kalau kita ini bisa menunaikan sholat sunnah 100 rakaat. Tapi bisa kita dapatkan pahala sholat sunnah 100 rakaat dengan apa? Duduk di majelis ilmu, dapat ilmu satu bab saja. Subhanallah. Wa qala Abu Darda, man ra'a annal ghuduwa ilal ilmi laisa bijihadin faqad naqasa fi ra'yi wa akli. Ini Abu Darda, malah ini kan perawi hadis nih. Dia mengatakan, man ra'a annal ghudwa ilal ilmi, siapa yang menganggap atau siapa yang berpendapat bahwa pergi menuntut ilmu itu bukan jihad, maka dia mengatakan, ini Abu Darda mengatakan, ini akalnya udah kurang tuh. Terdapat kekurangan dalam akal dan pemikirannya. Jadi ini nilainya. Kita belajar duduk di majelis ilmu ini seperti nilai orang yang berjihad. Angkat senjata di jalan Allah, dipertaruhkannya adalah nyawanya. Jadi orang nuntut ilmu itu nilainya seperti orang yang berjihad, angkat senjatanya, menumpas lawan-lawan Islam, yang taruhannya itu nyawa. Maka Abu Darda bilang, siapa yang menganggap, siapa yang berpendapat bahwa pergi menuntut ilmu itu bukan jihad, orang ini katanya, kata Abu Darda, kurang akal dan pemikirannya. Subhanallah. Nah, itu
fadilah belajar. Sekarang fadilah mengajarnya. Wa amma fadilatut ta'lim. Jadi ada orang belajar, ada orang yang mengajar. Belajar mengajar. Wa amma fadilatut ta'lim fayadullu 'alaiha qauluhu ta'ala. Adapun keutamaan orang yang mengajar, maka firman Allah mengatakan seperti ini. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunna walinnas latubayyinunnahu linnas wala taktumuna. Ini jadi orang yang mengajarkan ilmu ini nanti oleh Al-Imam Al-Ghazali ini disamakan fungsinya dengan para nabi yang mengajarkan ilmu itu buat manusia. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 187. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari siapa? Dari orang-orang yang telah diberi Alkitab. Mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu, yaitu hendaklah kalian menerangkan isi kitab itu. Diberi Alkitab, kemudian hendaklah engkau menerangkan isi kitab itu. Wala taktumunahu, jangan engkau sembunyikan isi kitab tersebut. Ingat kata Allah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Alkitab, maksudnya para nabi ini. Latubayyinunnahu, hendaklah kamu atau kalian ini menerangkan isi kitab tersebut dan tidak menyembunyikannya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ketika membaca ayat ini, lamma qara'a hadhil ayah qala ma atallahu aliman ilman illa akhadha alaihi minal mitsaq ma akhadha 'alan nabiyyin an yubayyinahu wa la yaktumahu. Jadi orang yang mengajarkan ilmu itu, ini sama Nabi sendiri ketika dia baca ayat ini dia bilang itu sama seperti seorang Nabi yang menerangkan isi Alkitab. Allahu Akbar walillahilhamd. Maka setelah baca ayat tadi ingat ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Alkitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi Alkitab tersebut dan jangan menyembunyikannya. Lalu Rasul bilang, ma'atallahu aliman ilman. Tidaklah Allah memberikan orang alim itu ilmu. Illa akhadha alaihil mitsaq. Kecuali Allah mengambil janji dari orang tersebut yang mengajarkan ilmu tadi. Ma'akhadha alan nabiyyin. Persis seperti Allah mengambil janji dari para nabi. Apa janjinya? Para Rasul, ajarkan isi Alkitab. An yubayyinahu, ajarkan isi Alkitab wala yaktumahu, jangan engkau sembunyikan isi Alkitab. Jadi subhanallah, orang yang mengajar itu fadilahnya seperti Rasul itu mengajarkan isi Alkitab. Kemudian hadis yang lain Rasulullah bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam lamma ba'asa Mu'adzan ilal Yaman. Rasul kerap kali mengutus sahabat ini ke berbagai negeri. Termasuk ini yang sering diutus Mu'adz ibnul Jabal. Rasul pernah utus dia ke Yaman. Untuk apa? Mengajarkan Islam. Untuk apa? Mungut zakat. Maka di sebuah hadis Rasul nanya sama Mu'adz ibnul Jabal, ya Mu'adz, bima taqdi idza arada bika qada. Kalau dulu tuh teknologi tidak secanggih sekarang. Yaman itu jauh. Maka Rasul bilang, wahai sahabatku Mu'adz, nanti kalau kamu sampai di Yaman, kamu berhadapan dengan kasus masalah yang membutuhkan hukum. Waktu itu belum ada telepon. Bagaimana kamu menghukuminya? Dengan yakin Mu'adz bin Jabal, bi kitabillah. Saya akan menghukuminya dengan kitabullah Al-Quran. Lalu ditanya lagi sama Rasul, kalau kasusnya tidak termaktub di dalam Al-Quran, bima aradha bika qala bi kitabillah. Kalau tidak ada,
di dalam Al-Quran, bagaimana kamu menghukuminya? Mu'adz lagi-lagi dengan yakin, bisunnati Rasulillah. Aku menghukumnya dengan sunnah Rasulullah. Rasul lagi bilang, fa'ilam tajid, di Al-Quran nggak ada, di sunnah juga tidak ada. Baru Mu'adz bilang, ajtahidu ra'yi wala alu wala adtaribu. Saya akan berijtihad. Ijtihad itu hanya badlul wus'i fi naili hukmin syar'i. Dia kerahkan potensi berfikirnya untuk menyimpulkan hukum syariatnya itu yang diambilkan dari Al-Quran, dari As-Sunnah tadi. Wala alu wala adtaribu. Saya nggak pernah ragu. Mu'adz itu ketika menjawab ini, dadanya itu ditepuk oleh Rasul pukulan kebanggaan. Kata Rasul, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yaradallahu wa rasuluh. Aku bangga sama engkau Mu'adz. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik hidayah kepada utusannya, utusan Nabi Muhammad, utusan Rasulullah. Dengan apa? Dengan sesuatu yang mengundang ridhonya Allah, cintanya Allah. Ini Mu'adz. Nah, lalu ketika Rasul bilang sama Mu'adz, aku utus kau kiamat. Apa kata Rasul? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fi. Ini kata Rasul buat Mu'adz, hai Mu'adz, sesungguhnya keberhasilanmu mengajak satu orang saja. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Dengan mungkin pengajaran yang kamu berikan, satu orang saja kamu berhasil mengajak mereka untuk baik misalkan, untuk mendapatkan hidayah. Itu lebih baik bagi kamu wahai Mu'adz dibandingkan dunia beserta seluruh isinya. Kalau kita ngajar kan begini nih, ada yang nyangkut, ada yang nggak nyangkut, ada yang nempel, ada yang nggak nempel. Mungkin begitu pulang, subhanallah, saya dapat ilmu. Oh, saya harus begini, saya harus merubah sikap saya. Saya harus memanfaatkan waktu saya dengan sebaik-baiknya. Saya tidak akan pernah meninggalkan majelis ilmu. Itu kan dapat hidayah berarti. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, ketika akan dikirim ke Yaman, keberhasilanmu mengajak seorang saja untuk mendapatkan hidayah, itu lebih baik bagi kamu ketimbang dunia beserta seluruh isinya. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus menebarkan ilmu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mengatakan, man haddatsa bi hadits fa amila bihi falau mislu ajri dzalikal amal. Ini saya sampaikan hadis, saya sampaikan ayat Al-Qur'an. Nah, setelah disampaikan orang tersebut mengamalkan. Ini kalau ngomong tentang sholat misalkan. Kalau itu ulama-ulama tuh ngajak ketika peralihan tahun, ayo lakukan muhasabah. Nah, di antaranya yang harus dimuhasabahi apa? Sholat kita. Lakukan muhasabah sama sholat kita. Nah, dulu ada sahabat namanya Hudzaifah. Hudzaifah ini banyak memegang rahasia-rahasianya Rasulullah. Maka Hudzaifah dikatakan katimu siri ya Rasulullah. Hudzaifah ini sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu dekat. Banyak rahasia-rahasia Rasul. Suatu hari Hudzaifah itu masuk ke dalam masjid. Begitu dia masuk ke dalam masjid, dia melihat seseorang yang sedang sholat. Tapi sholatnya la yutimmu ruku'ahu wala sujudahu. Sholatnya itu ruku' dan sujudnya tidak sempurna. Mungkin tidak ada tumakninahnya. Tidak nampak bahwa orang ini menjalankan sholat tersebut dengan khusyuk. Tatfif itu artinya dia selalu mereduksi, mengurang-urangi. Lalu bahasa yang lain kalkatkut, seperti burung mungkin mematuk biji-bijian. Hudzaifah masuk ke dalam masjid melihat orang sembahyang seperti itu. Selesai dipanggil sama Mu'adz. Haji, ada yang jatuh. Haji, ada yang jatuh. Dipanggil, Haji, mohon maaf itu ada yang jatuh. Handphonenya mungkin jatuh itu. Saya lanjutnya Mu'adz ibn al-Jabal. Ya. Begitu melihat orang sembahyangnya tidak ada
kehusyuan. Mu'adz nanya sama orang tadi, ayuhal rajul, sejak kapan Anda melakukan sholat seperti ini? Kam kanat hadhihi sholatuka? Sejak kapan kamu melakukan sholat seperti ini? Orang itu bilang, mundu arba'ina sana. Sejak 40 tahun yang lalu ya saya sembahyang begini. Apa kata Mu'adz ibn Jabal? Idzan mundu arba'ina sana anta lam tusalli. Sejak 40 tahun kalau begitu Anda belum sholat, katanya. Karena nggak ada khusyuk-khusyuknya. Lau mutta anta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ente mati, katanya, sholat kamu seperti ini, kamu meninggal tidak dalam fitrah atau sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan jadi ajakan untuk ayo sholat itu lakukan dengan penuh kekhusyuan. Ini kan ngajak kita. Mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ilmu, sholat kita bisa lebih khusyuk. Jaminannya itu kalau orang yang sholatnya khusyuk, Rasul jaminan itu surga. Kata Rasul, man hafadha ala sholawatil khams, yang menjaga sholat 5 waktunya. Apa yang dijaga ini yang harus dijaga? Ruku'ihinna, sujudihinna, wudu'ihinna, mawaqitihinna, wa alima anna haqqun min indillah. Rasul, jaga sembahyang kalian yang 5 waktu. Yang dijaga apa kata Rasul? Jaga ruku kalian. Harus ada tumaknina, harus dengan kekhusyuan. Jaga sujud kalian. Jaga wudhu kalian. Mohon maaf, berwudhu jangan mentang-mentang sekarang itu air kita dapat dengan mudah dengan membuka keran, lalu begini aja orang wudhu tuh. Padahal wudhu yang benar itu jangan sampai ada anggota wudhu kita itu nggak tersentuh air. Kata Rasul, wailun lil aqabi minan nar, celaka orang yang tumitnya itu akan tersentuh api neraka. Kenapa? Karena wudhunya tidak sempurna dia. Nah, kata Rasul, yang jaga rukunya, sujudnya, wudhunya, waktunya. Kalau begitu datang panggilan azan, la yusghilhu syai', kesibukan apapun ditinggalkan. Wa alima annaha haqqun min indillah. Dia paham bahwa perintah sholat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasul? Wajabat lahul jannah. Orang ini wajib mendapatkan surga, berhak mendapatkan surganya Allah. Yuk, kita perbaiki sholat-sholat kita. Jangan sampai sekian lama kita sholat persis seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah. Sekian lama antum belum sholat. Kalau antum mati, katanya, mati dalam keadaan tidak fitrah atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutta anta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bilang begini, barang siapa menyampaikan sebuah hadis, sebuah pengajaran, lalu orang yang tadi mendapatkan sesuatu, dia lakukan, maka orang yang mengajarkan tadi mendapat pahala persis seperti orang yang dapat ilmu tadi mengamalkan ilmunya. Wa qala Mu'adz ibnul Jabal, fit ta'limi wa ta'allum. Mu'adz ibnul Jabal pernah menyampaikan sesuatu terkait dengan belajar dan mengajar. Wa riwayatuhu aidan marfu'an, tapi riwayatnya ini riwayat hadis yang marfu. Ta'allamu al-ilm, kata Mu'adz, belajarlah kalian akan ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi hasanah, karena belajar itu di sisi Allah itu bagi Allah adalah sebuah kebajikan. Wa talabuhu ibadah, menuntut ilmu itu ibadah. Wa mudarasatuhu tasbih, mengulang-ulanginya itu mudarasah, mengkajinya itu adalah tasbih. Wal bahsu anhu, kita cari, kita teliti, kita baca, kita teliti, kita cari, ini jihad. Wa ta'limuhu, mengajarkannya buat orang yang sebelumnya mungkin tidak tahu, ini punya nilai sedekah. Wa badluhu li ahli qurbah, lalu disampaikan kepada keluarganya, ini adalah sebuah kedekatan kepada Allah. Jadi dia ngajarin ilmu ini sama dengan dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Subhanallah. Wa huwa al-unsu fil wahdah, yang ngajarin ilmu itu nanti akan menjadi penghibur dikala dia sendirian. Wasahibu fil ghurbah, mengajarkan ilmu itu
seperti nanti ilmu yang diajarkan itu akan menjadi temannya tatkala dia dalam keadaan sepi, maksudnya di kuburan. Wal muhaddisu fil khalwah. Kalau kita mengajarkan ilmu itu seperti orang yang teman bicara kita ketika kita sendirian. Lagi sendiri, nggak ada teman ngomong, kan nggak enak. Ada teman ngomong kita apa? Ternyata teman ngomong kita ilmu yang kita sampaikan. Wadalu ala sarra wad-dharra. Ilmu itu menunjukkan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Wal wazir anil akhilla, dia ini pembantu pada saat dibutuhkan. Wal qarib indal ghuraba, dan dia ini adalah teman dekat ketika kita dalam keadaan terasing. Ini yang diungkap oleh Mu'adz ibnul Jabal. Jadi terkait ilmu, belajar itu adalah kebajikan. Menuntut ilmu ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menelitinya adalah jihad, mengajarkannya adalah sedekah, menyampaikannya adalah sebuah kedekatan seperti orang yang beribadah, dan menyampaikannya adalah menjadi penghibur tatkala seseorang itu sendirian, teman dikala seorang itu kesepian. Subhanallah. Ini fadilah orang yang belajar dan orang yang mengajar. Ini panjang yang diungkapkan oleh Mu'adz ibnul Jabal. Wa manaru sabilil jannah. Dan ini juga menjadi cahaya bagi seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk belajar, mengajar, ini jadi cahaya bagi kita untuk bisa berjalan nanti menuju surganya Allah. Yarfa'ullahu bihi aqwaman. Allah, kalau ada orang mau belajar dan mengajar, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaj'alum fil khairi qadata hudat yuqtada bihi. Orang yang mengajar itu dijadikan mereka itu sebagai pemimpin yang memberi contoh kepada orang lain. Adillah fil khair, akan menjadi pelopor dalam kebaikan. Taktasu ay tuktasu atharuhum. Bekas-bekasnya itu diikuti, artinya diteladani oleh orang lain. Subhanallah. Wa tarmuku af'aluhum. Itu pekerjaannya itu nanti akan diikuti langkah-langkahnya itu oleh orang. Wa talghabul malaikatu fi khullatihim. Malaikat-malaikat itu senang tertarik atas sifat-sifatnya. Wa ajnihatuha tamsahuhum. Malaikat-malaikat nanti akan mengepakkan sayapnya, tamsahum, menaungi orang yang belajar dan mengajar. Kullu ratbin wa yabisin lahum yastaghfir. Semua benda-benda baik, benda yang kering maupun yang basah itu akan beristighfar buat orang yang belajar dan mengajar. Hatta hitanal bahar, sampai ikan-ikan di laut ini saat ini itu mendoakan orang yang sedang belajar. Hitanul bahar, ikan-ikan di laut, wa hawamuhu, benda-benda yang ada di laut ini, serangga-serangganya semuanya itu mendoakan orang yang sedang belajar, beristighfar buat orang yang belajar. Wasibaul bahri wa an'amuhu, ini binatang-binatang yang ada di daratan, baik binatang ternak maupun binatang buas. Wasama wa nujum, langit dan bintang-bintangnya semuanya beristighfar buat orang yang belajar dan mengajar. Ini banyak sekali nih, yang kering dan yang basah, ikan-ikan di lautan, binatang buas dan binatang yang jinak, langit beserta bintang-bintangnya semuanya beristighfar buat orang yang mau belajar dan mengajarkan ilmunya. Kenapa alasannya? Li'annal ilma hayatul qalb minal ama. Karena ilmu ini adalah hidupnya hati dari kebutaan. Dengan ilmu hati yang buta itu bisa hidup. Wa nurul absar minadz zulm. Ilmu ini akan menjadi cahaya mata hati kita dari kegelapan. Wa quwwatul abdan minadz dha'f. Dan ilmu ini akan menjadi kekuatan buat tubuh kita ketika tubuh kita ini lemah. Yablughu bihil abd
manazilal abrar wad darajatil ula. Maka seorang hamba kalau mau belajar dan mengajar, dia akan sampai derajatnya seperti orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya atau berbuat baik kepada orang tuanya. Manazilul abrar wad darajatil ula, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Wat tafakkur fihi ya'dilu asyam, berpikir tentang ilmu. Kalau antum baca buku, aduh susah, mikirin aja apa nih maksudnya. Itu nilainya sama dengan orang yang berpuasa. Mudarasatuhu, mengkaji, dikaji, dibaca. Itu seperti orang yang melakukan qiyamul lail. Wa mudarasatu bil qiyam. Bihi yuta'ullah, dengan ilmu kita bisa mentaati Allah. Dengan ilmu kita tahu, oh kita harus begini, kita harus begini. Wa ya'budu bihi wa yuwahhid, dengan ilmu kita akan beribadah, kita akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi yatawarra, dengan ilmu kita akan menjadi orang yang wara'. Wabihi tusalul arham, dengan ilmu kita akan menjalin tali silaturahim. Wahuwa imam, ilmu itu adalah pemimpin. Wal amal tabi'ahu, kalau ilmu itu pemimpin maka yang kita lakukan dengan ilmu itu adalah pengikut dari pemimpin tersebut. Yalhamuhumullah as-suada wa yuharimu al-ashqiya, orang-orang yang bahagia itu akan diberikan ilham oleh Allah dengan ilmunya, dan orang-orang yang celaka itu akan diharamkan dari ilmu. Jadi nggak semua orang menuntut ilmu itu akan mendapatkan keberuntungan. Karena ada orang-orang memang yang dipilih nanti, orang-orang yang dia akan menjadi suada, dia orang-orang yang menjadi askia. Tidak semua orang itu pasti berhasil ketika dia itu menuntut ilmu. Nanti Imam Ghazali mengungkapkan, ada orang yang menuntut ilmu tujuannya hanya ingin mungkin berbangga-bangga dan lain sebagainya. Ini Al-Imam Al-Ghazali di bab tentang ilmu, nanti masih banyak ini. Ilmu apa saja yang harus kita tuntut. Orang muslim itu, kalau Imam Ghazali menganjurkan sekali ini, fikih dan tasawuf. Maka nanti Imam Ghazali itu, kalau nuntut ilmu, fikih dan tasawuf itu harus. Orang yang tafaqqaha wa lam yatasawwaf, maka tafassak. Kalau orang berfikih tidak bertasawuf, dia akan fasik. Begitu sebaliknya, tasawwafa wa lam yatafaqqah, faqad tazandak. Kalau orang bertasawuf saja, tidak berfikih, maka dia akan zindik. Zindik itu kelihatannya baik, tapi pada hakikatnya dia tidak baik. Kelihatannya soleh, tapi pada hakikatnya dia itu salah, zindik. Nah, kemudian terlahir kata Imam Ghazali, yang benar itu gabungkan antara keduanya. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Artinya gabungkan antara fikih dengan tasawuf. Nah, maka Ghazali itu selalu begitu. Ini kita Pak kalau sembahyang, ini sembahyang ini sebetulnya orang muslim tuh kalau laki-laki sembahyang cukup dengan apa? Nah, dengan kain saja, yang ditutup itu auratnya pusar sama lutut saja. Sah udah sembahyang kita. Itu fikih. Antum datang ke masjid imam, lalu imamnya pakai apa? Pakai sarung, nggak pakai baju. Yang penting pusarnya tertutup, lututnya tertutup. Sah nggak secara fikih? Sah. Tapi tasawufnya dapat nggak? Nggak dapat. Tasawuf itu artinya bagaimana kita beradab, berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fikihnya benar, tapi tasawufnya nggak benar. Maka banyak itu Imam Ghazali ngomong itu. Puasa, nggak makan, nggak minum dari pagi sampai terbenam matahari, secara fikih benar. Tapi secara tasawuf belum tentu. Nggak makan, nggak minum, ngomongin orang, menggunjing, memfitnah. Itu kayak orang yang sembahyang tadi nggak pakai baju tuh. Itu kata Imam Ghazali. Imam Ghazali selalu menyandingkan. Ini fikih, ini tasawuf. Ini fikih, ini tasawuf. Sudah masuk waktu syuruk? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semuanya. Ini buku Al-Imam Al-Ghazali. Ini baru mukhtasornya. Mukhtasornya ini satu buku begini. Dan saya lihat tulisannya juga besar-besar ini. Tapi muhaqqaq. Ini aslinya yang ini nih. Ini baru satu jilid nih. Tulisannya kecil-kecil.
Bukunya juga tebelnya, panjangnya juga beda. Ya silakan. Baik. Pertanyaan saya, dari apa yang disampaikan dasarnya sudah mulai beberapa itu ada karena ingin saya mempelajari macam-macam yang jalan banyak jalan Quran dan saya kalau sudah membaca buku saya tanya ulama yang paling ketiga kalau jawabannya sama paling benar ulama jawabnya sholat 5 waktu saya tanya bilang 5 waktu sudah benar kalau salah satu yang bilang beda berarti saya masih itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, ilmu itu katanya begini, al ilmu itu bahrun la sahilalah. Ilmu itu seperti lautan yang nggak ada tepinya, Pak. Kalau lautan nggak ada tepinya berarti ilmu itu luas. Ilmu itu, ilmu yang kita miliki itu hanya setetes air di tengah lautan. Kalau ada orang merasa dirinya alim, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, ternyata ada orang yang lebih alim lagi. Jadi menuntut ilmu itu nggak boleh berhenti sampai kapanpun. Minal mahdi ilal lahad. Di atas langit ada langit. Dan menuntut ilmu dari sejak di buayan sampai ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahad. Dan orang yang menuntut ilmu itu tidak ada istilah terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita ini udah sholat udah sekian lama, Pak. Saya belajar fikih udah sekian lama. Saya ini lagi ngaji juga bersama kiai-kiai juga. Kami mendatangkan Kiai Soleh Ar-Rahmani, kita baca Nihayatuz Zen. Subhanallah. Kita udah sekian lama sholat, ternyata kita baca, kita banding-bandingkan dengan yang ada di sini. Masih banyak yang belum kita tahu. Ini mohon maaf nih, orang-orang tua kita nih. Sholat dengan menggunakan kursi. Karena apa? Karena mungkin fisiknya sudah lemah. Karena ada keterbatasan. Boleh atau tidak boleh? Sholat itu, sholat fardu wajib berdiri. Kecuali kalau dia memang sudah tidak mampu. Ada masyakoh. Kalau dipaksakan berdiri, dia tidak akan mendapatkan kehusyuan dalam sholatnya. Kalau dipaksakan berdiri, dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam sholatnya. Paksakan berdiri, mungkin sakit dia. Bagaimana mungkin dia akan khusyuk? Boleh duduk. Tapi yang menarik itu kalau dulu nggak bisa diri, duduk. Ternyata di dalam buku ini, kamu sholatnya nggak bisa apa? Itu saat berdiri saya masih bisa. Tapi kalau ruku, sujud, pinggang saya kayak bawa patah. Ini fikih nih, Pak. Maka kalau sujud, ruku, saya duduk. Tadi kan diri. Tapi kalau ruku, sujud, pinggang saya mau patah. Maka saya duduk. Ternyata di dalam buku ini, lebih baik Anda sembahyang berdiri ketimbang duduk. Ini berdiri. Kalau ruku, duduk. Lebih baik Anda rukunya dengan menggunakan isyarat kepala. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ini fikih, Pak. Fikih. Kalau ngomong fikih itu begitu. Kalau sekarang kan yang banyak saya lihat itu, orang ketika dia lanjut usia, berdiri, tapi begitu dia mau ruku, sujud, dia duduk. Mohon maaf kalau saya contohkan, mau ruku, mau sujud, dia duduk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Gitu kan? Nanti kalau Allahu Akbar terus, katanya harus ada bedanya antara ruku dengan sujud. Sujudnya harus lebih dalam lagi. Nanti kalau berdiri dia bangun lagi. Allahu Akbar. Kalau ditanya, kenapa Anda lakukan itu? Saya kalau ruku, sujud, berat pinggang saya. Ini kalau di dalam buku, sholat itu
Bagi yang mampu berdiri. Kalau dia nggak mampu berdiri, boleh duduk. Dia berdiri mampu. Nggak mampunya kenapa? Kalau ruku sujud, maka sujud dan rukunya afdol dilakukan berdiri ketimbang duduk. Kalau saya dulu, pemahaman saya dulu, nggak bisa diri, udah begitu sakit pas itu duduk. Ternyata di kitab itu lebih baik Anda lakukan ruku sujud dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan duduk. Subhanallah. Ini ilmu, saya katakan. Betul Pak, saya juga sepakat. Kalau antum misalkan ada pertanyaan, kasus, masalah, jawabannya A, B, C. Nyatanya yang menjawab itu sholat fardu, sholat subuh itu berapa rakaat? 2, 3 orang. Itu benar. Tapi kalau sudah satu mengatakan 2, satu mengatakan 1, satu lagi mengatakan 3, mungkin kita ragu. Tapi begini, kalau berbicara fikih, itu ada ungkapan dalam ungkapan ulama-ulama tentang fikih. Ghalibu masailil fikhi zunun. Sebagian besar masalah fikih itu berangkatnya dari zon. Jadi kalau ilmu itu benar-benar tidak ada salahnya, itu namanya yakin. Kalau tingkat kebenarannya 75% itu zon. Kalau tingkat kebenarannya 50% itu syak. Kalau tingkat kebenarannya 25% itu wahab. Kalau tingkat kebenaran 0% itu batil. Fikih itu sebagian besar masalah itu zon. Contoh, bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya itu membatalkan wudhu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, batalan lamis wal malmus. Yang menyentuh dan yang disentuh batal wudhunya. Tapi lihat mazhabnya Imam Malik. Kata Imam Malik, kalau persentuhannya ini tidak ditemukan kenikmatan, tidak batal. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak batal wudhunya. Kenapa? Kalau dia persentuhan tadi tidak mendapatkan kenikmatan dalam persentuhan tersebut. Tadi mengatakan Imam Syafi'i batal. Kok yang ini mengatakan tidak batal? Tuh, itu fikih, Pak. Jadi kalau senggolan, kalau nggak ada yang nggak batal. Kalau fikih Syafi'i batal. Syafi'i. Kalau begitu, bagaimana supaya tidak batal? Berwuduklah dengan wuduknya Imam Malik. Bagaimana Imam Malik berwuduk? Ketika dia sampai wamsahu biru'usikum, basuh kepala kalian, semua kepala itu harus basah. Jadi biasanya airnya, kalau Syafi'i ini saya pakai wuduk, pakai peci begini bisa. Ambil air, taruh sini saja. Ambil air, usap di sini. Nggak apa-apa, tidak mesti harus diusap di sini. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab Imam Malik, ambil air, taruh di kepala, tarik ke belakang, balikkan lagi ke depan. Begitu semua airnya itu dibasahi bagian kepalanya. Nah, konsekuensinya, kalau kita berwudu dengan Imam Malik, bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak batal wudunya kalau tidak mendapatkan kenikmatan. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, mau mendapatkan kenikmatan, mau tidak, batal wudunya. Batalal lamis wal malmus. Itu fikih, Pak. Jadi fikih itu begitu. Subhanallah. Dalam memang kalau ngomong tentang fikih itu dalam sekali. Saya mau tanya sama antum, lagi sholat, kejatuhan najis tai cecak, batal nggak sholat kita? Tai cecaknya basah, nggak batal? Batal. Batal. Kenapa? Karena sholat itu syarat sahnya itu at-taharatu minan najasati fil badani wathawbi wal makan. Syarat sahnya sholat itu suci dari najis, apanya? Tubuhnya, pakaiannya, dan tempatnya. Ketika kita lagi sholat, kejatuhan najis, baik di pakaian kita atau di tubuh kita, kena najis kita, maka saat itu kita batal sholatnya. Ya. Najis. Enggak, najis itu ada 3 macam, Pak. Najis itu kalau ngomong najis gampangnya, 1, najis ringan, membersihkan cukup disiram air saja.
Apa najis ringan itu? Kencing bayi laki-laki. Belum berumur 2 tahun, tidak ada yang dikonsumsi kecuali air susu ibu. Tapi kalau kencing anak perempuan belum 2 tahun, bukan najis mukhaffafah lagi. Najis mutawasito. Kedua, ingatnya, babi, anjing, dan turunan-turunannya. Bulunya yang basah, kotorannya. Itu najis mughalladhah, najis berat. Mensucikannya dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan debu. Selain dari 2 ini, najis ringan dan najis berat, masuknya najis mutawassithah, najis pertengahan. Mensucikannya bagaimana? Cuci sampai hilang 3 sifatnya. Launuhu, warihuhu, wa ta'amuhu, sampai hilang warnanya, sampai hilang baunya, sampai hilang rasanya. Jadi kena tai cecak, ada baunya nggak? Ada. Najis berarti. Sholat kita kalau kena najis batal. Bawa ke kamar mandi, cuci. Dengan apa? Mungkin dengan sabun, sehingga kita warnanya hilang, kita cium sudah tidak ada baunya. Kalau belum yakin juga jilat. Ini masih pahit atau enggak? Karena kalau masih pahit itu berarti masih najis. Nyatanya udah suci. Wudhu lagi atau tidak? Tidak wudhu lagi. Karena najis tidak membatalkan wudhu. Tapi sholat batal. Najis membatalkan sholat, tapi najis tidak membatalkan wudhu. Baca nanti bab tentang nawaqidul wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa saja yang membatalkan wudhu? 4. Keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Kedua, menyentuh kubul atau dubur dengan ini dan ini. Ketiga, bersentuhan laki-laki dengan perempuan dewasa yang bukan mahramnya tanpa penghalang. Dan yang keempat, hilang akal dengan tidur, dengan mungkin pingsan atau mabuk. Nggak ada. Kena najis itu batal. Jadi wudhunya tidak batal, sholatnya batal. Karena sholat itu harus suci, tempat pakaian dan tubuhnya dari najis. Ketika kena najis cecak, itu najis mutawassithah. Maka najis ini membatalkan sholat kita, tapi tidak membatalkan wudhu kita. Bawa ke kamar mandi, cuci tanpa harus berwudhu lagi. Habis itu kita ulangi lagi sholat yang tadi. Itu fikih. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Itu ada, saya pelajari mengenai sekolah. Dulu Rasulullah pernah sekolah. Itu kami cucunya Hasan Al-Husain. Yang satu lama, satu cepat-cepat mungkin baca kena apa yang kalau salah dulunya. Saya nggak mau jabarkan yang kira-kira. Sekarang dunia itu Allah udah tahu lah kelakuan manusia. Manusia tempat lupa dan salah. Kalau saya makmum Anda, Ustaz, saya bapak namanya lupa bunyi. Daripada ganggu saya mati. Tapi kalau saya bilang halo, batal. Tapi kalau dimatikan, nggak batal. Betul nggak? Yes, makasih. Ini namanya masalah-masalah ini masalah muasir, masalah kontemporer. Dulu zaman Nabi tidak ada, tapi ada tadi antum analogikan ke kasusnya Hasan dan Husain, cucunya Nabi. Kalau mengganggu, jangankan begitu, kita lagi sholat ada ular saja, Nabi suruh bunuh. Ada ular suruh bunuh tuh. Ada kalajengking suruh bunuh lagi sholat, karena itu berbahaya. Nah sekarang ada handphone, lagi sholat berdering. Sebetulnya masjid-masjid kita sudah bagus. Masuk masjid, matikan atau silent handphonenya. Tapi kan ada yang lupa. Sehingga begitu dia lagi sholat, handphonenya berdering. Ya mungkin kalau masih bacaan Al-Quran, bagus deringnya. Kadang-kadang lagunya itu, deringnya itu lagu dangdut, dangdut koplo lagi. Suaranya keras lagi, mengganggu orang banyak. Bagaimana sikap kita? Meskipun nanti ulama akan berbeda pendapat itu. Kalau Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut kan batal. Ini tapi kalau kiaskan dianalogikan ke ular yang harus dimatikan, ini berbahaya buat sholat kita.
maka ambil handphonenya, matikan. Saya setuju itu. Matikan sudah. Tapi kalau sudah, halo, batal sudah. Karena kita berbicara. Makasih. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Aku udah 73.